Stop scrolling sebentar. Kamu yang lagi lelah sama ghosting atau lagi kena janji palsu. Kamu yang pernah setia sama seseorang tapi akhirnya cuma ditemani kekecewaan. Percaya atau tidak, ada satu kisah nyata yang menunggu jauh lebih lama dari semua itu. Kamu pikir kesetiaan itu cuma ada di film? Tidak. 10 tahun nunggu seseorang. Di tempat yang sama, padahal orang itu gak akan pernah datang. Ini bukan drama Cina yang suka ditonton ibu-ibu masa kini. Ini kisah nyata di Shibuya, tahun 1923. Dan pelakunya adalah seekor anjing Akita. Kisah yang tercatat dalam sejarah Jepang. Dialah Hachiko, seekor anjing yang menolak menganggap perpisahan sebagai akhir. Setelah ini, standar kesetiaanmu akan naik level. Hachiko lahir tahun 1923. Ia dipelihara oleh Profesor Hidesaburo Ueno, seorang akademisi yang hidupnya tenang dan menemukan kebahagiaan sederhana dalam tatapan seekor anjing kecil yang selalu percaya padanya. Bagi Hachiko, Profesor Ueno adalah dunianya, rutinitas mereka. Setiap pagi, sang profesor berangkat kerja. Hachiko mengantar sampai depan stasiun Shibuya. Dan setiap sore, jam 3, Hachiko sudah duduk manis di sana, menunggu kereta membawa tuannya kembali. Bagi Hachiko, itu bukan rutinitas, itu bentuk cinta yang paling jujur. Pada tanggal 21 Mei 1923, Profesor Ueno meninggalkan rumah seperti biasa. Hachiko mengikuti langkahnya, seperti ritual kecil yang selalu mereka bagi. Namun sore itu, kereta berhenti tanpa sang profesor turun. Profesor Ueno meninggal mendadak saat mengajar. Dan tidak ada satupun yang bisa menjelaskan kepada seekor anjing bahwa seseorang yang dia tunggu tidak akan kembali. Yang Hachiko tahu hanyalah satu hal. Tuannya berkata pulang setiap hari. Hari pertama berlalu, dari hari ke hari, hingga tahun berganti. Meskipun diadopsi setiap sore, dengan ketepatan waktu yang menakjubkan, Hachiko kembali ke lokasi yang sama, tepat di depan gerbang stasiun Shibuya, seperti hari terakhir mereka berpisah. Hujan menembus bulunya, salju membekukan kakinya, terik mentari membakar tubuhnya, namun langkahnya tidak pernah berubah. Dia tetap di sana, tetap menunggu, meskipun yang dia tunggu tidak akan pernah kembali. Awalnya, para pedagang dan karyawan stasiun menganggapnya mengganggu. Tapi ketika mereka mulai mengenali kisahnya, warga Shibuya pelan-pelan luluh. Kesetiaannya yang polos menarik perhatian seorang mantan mahasiswa Profesor Ueno. Ia menulis artikel yang diterbitkan di koran, memaparkan kisah Hachiko secara rinci. Dan dalam semalam, Hachiko menjadi pahlawan nasional. Julukannya, Chuken Hachiko, anjing setia Hachiko. Orang-orang berbondong-bondong datang ke Shibuya, membawakannya makanan. Dia menjadi simbol kesetiaan, dedikasi, dan harapan yang tak pernah padam. Dan warga kota belajar arti kesetiaan dari seekor anjing yang terus datang, meski manusia berkali-kali mengusirnya. Hachiko menunggu bukan 1 atau 2 tahun, tapi hampir 1 dekade. Pada 8 Maret 1935, ia ditemukan meninggal di jalanan dekat Shibuya. Dia akhirnya berhenti menunggu. Abunya diletakkan di samping makam Profesor Ueno. Penantiannya yang abadi akhirnya terpenuhi. Setelah kematiannya, kisah Hachiko menyebar ke seluruh Jepang. Patung perunggu didirikan di Shibuya sebagai simbol bahwa kesetiaan bukan sekadar kata-kata, melainkan komitmen yang tetap hidup. Meskipun orang yang ditunggu sudah tidak ada lagi. Hachiko tidak pernah tahu bahwa tuannya tak akan kembali. Ia hanya percaya. Dan mungkin itulah yang membuat kisah ini abadi di hati jutaan orang. Karena dia menunjukkan bahwa kesetiaan sejati tidak menuntut balasan. Hanya keteguhan yang tidak berubah oleh waktu. Hachiko mengajarkan kita bahwa ikatan sejati tidak mengenal batas waktu, bahkan batas kehidupan. Gimana setelah mengikuti kisah nyata dari Hachiko?
Apakah standar kesetiaanmu akan kamu upgrade ke level berikutnya? Tulis di kolom komentar pendapatmu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Terus beri dukungan channel pemula ini dengan klik subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Setiap kisah punya makna. Setiap peristiwa ada pelajaran. Sejarah bukan cuma cerita, tapi cermin kehidupan.